Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amini, NIM 931337918. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 12 tentang pengambilan keputusan ketidakpastian. Yang saya akan jelaskan adalah mengenai poin A, tentang kondisi dalam pembuatan keputusan. Jadi analisis resiko ini sangat diperlukan seseorang ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Dikarenakan kadang itu hasil dari sebuah keputusan ini tidak atau kurang efisien untuk di masa mendatang. Nah, contoh studi kasusnya adalah seperti kasus tentang PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, hal ini dikarenakan kurang efisien karena pemerintah Indonesia sendiri sangat minim dalam hal informasi. Jadi, faktor ketidakpastian atau resiko dalam proses pembuatan keputusan ini sangat diperlukan untuk menyusun sebuah strategi bagaimana sih tentang pembuatannya, ataukah mungkin ini efisien digunakan untuk di masa mendatang dan sebagainya. Berikut ada beberapa kondisi dalam pengambilan keputusan ketidakpastian. Yang pertama adalah tentang kondisi kepastian, kondisi ketidakpastian, dan kondisi resiko. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian B, yaitu pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kondisi di mana ada lebih dari satu kemungkinan hasil dan probabilitas masing-masing hasil tidak diketahui. Akibatnya pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian seperti ini bersifat subjektif. Namun demikian ada beberapa aturan khusus yang dapat diterapkan bila pembuat keputusan dan dapat mengidentifikasi kemungkinan sifat kondisi dan mengestimasi hasil dari setiap strategi. Berikut beberapa metode pengambilan keputusan ketidakpastian. Yang pertama yaitu metode Maximax, adalah metode berdasarkan pandangan sangat optimis akan prediksi masa depan. Penggunaan metode ini dibenarkan apabila diperkirakan bahwa penggunanya akan selalu memenuhi keuntungan. Pengambilan keputusan akan memilih nilai paling maksimum dari hasil yang maksimum. Agar lebih jelasnya langsung ke contohnya, ke tabel. Yang di sini ada 3 alternatif keputusan. Yang pertama yaitu perluasan pabrik lama dengan payoff maksimum 500. Yang kedua, bangun pabrik baru dengan payoff maksimum 700. Yang ketiga ada subkontrak dengan payoff maksimum 300. Nah, di sini kita menggunakan metode Maximax, yaitu memilih nilai paling maksimum dari hasil yang paling maksimum, yaitu dari ketiga alternatif tersebut kita memilih bangun pabrik baru karena memiliki payoff paling besar, ya paling maksimum dari yang lainnya, yaitu 700. Yang kedua yaitu metode Maximin, adalah metode berdasarkan pandangan sangat pesimis akan masa depan. Pengambil keputusan ini akan memilih nilai paling maksimum dari hasil yang minimum. Langsung lebih jelasnya kita langsung ke contohnya. Berdasarkan tabel, yaitu ada 3 alternatif keputusan, yaitu yang pertama perluasan pabrik lama dengan payoff minimumnya min 450. Yang kedua bangun pabrik baru dengan payoff minimum min 800. Yang ketiga subkontrak dengan payoff minimum min 100. Jika kita menggunakan metode Maximin ini, berarti kita mengambil nilai paling maksimum dari hasil yang minimum. Dari ketiga alternatif keputusan tersebut bisa kita ambil berarti kita ambil yang subkontrak dengan payoff minimum min 100. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya metode Hurwitz. Metode Hurwitz adalah metode kompromi antara metode maksimal dan metode minimal. Metode ini dipakai karena pengambilan keputusan tidak bisa sepenuhnya optimis atau pesimis.
Metode ini juga menggunakan sebuah koefisien optimisme yang didefinisikan sebagai 0 kurang dari A kurang dari 1, di mana optimisme adalah A dan pesimisme adalah 1 sampai A. Kelemahan metode Hurwitz adalah pada keputusan menentukan nilai A yang subjektif. Dalam contoh perhitungan digunakan A sama dengan 0,65. Setelah perhitungan didapat bahwa hasil yang optimal adalah pembangunan pabrik baru. Yang selanjutnya D. Metode minimax regret. Metode minimax regret adalah metode pengambilan keputusan yang bermaksud untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan diambil. Cara untuk melakukan perhitungan metode minimax regret sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi profit maksimum, yaitu kolom untuk tiap alternatif keputusan. Yang kedua, tiap-tiap baris kolom dikurangi dengan maksimum profit kolom tersebut. Yang ketiga, ulangi perhitungan untuk tiap isi tabel. Yang keempat, setelah didapat nilai maksimum, regret dipilih nilai minimum alternatif keputusan. Berdasarkan hasil perhitungan didapat keputusan perluasan pabrik lama untuk meminimumkan maksimal penyesalan. Selanjutnya, yang ketiga, metode Laplace. Metode Laplace disebut juga metode Ekvall-Leyholt. Metode Laplace memberikan bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar. Jadi, diasumsikan bahwa semua kondisi dasar memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Kelemahan metode ini adalah bahwa tidak semua kondisi dasar memiliki peluang dengan bobot yang setara. Ada kemungkinan bahwa satu kondisi lebih mungkin terjadi dibandingkan kondisi yang lain. Berdasarkan perhitungan dengan metode Laplace, seperti ditunjukkan oleh tabel, didapati bahwa keputusan subkontrak yang F, yaitu komparasi pengambilan keputusan. Dari berbagai macam metode pengambilan keputusan, di bawah ketidakpastian, jelas bahwa tidak ada satu kriteria yang lebih baik dibandingkan kriteria lainnya. Keputusan yang diambil tergantung pada metode yang dipilih oleh pengambilan keputusan. Sebagai contoh, metode Maxima dan Hurwitz menghasilkan keputusan untuk membangun pabrik baru. Sedangkan metode Maximin dan Laplace menyatakan keputusan subkontrak adalah lebih baik. Pemeriksaan tiap-tiap keputusan yang direkomendasikan dari masing-masing metode menunjukkan bahwa tiap metode mempunyai keunggulan sendiri. Beberapa faktor bisa mempengaruhi metode yang dipilih pengambilan keputusan pada situasi yang terjadi. Contohnya adalah pola pikir seseorang terhadap ketidakpastian, optimis atau pesimis, dan tingkat kepuasannya. Dapat demikian, pemilihan suatu metode tertentu untuk pengambilan keputusan biasanya berdasarkan subjektivitas pengambilan keputusan. Terima kasih.